Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Hendra Wardana CTA CSE CIB dan merupakan founder Public Investor pemirsa. Dan kita akan simak terlebih dahulu ya rekomendasi saham pilihan yang sudah kami rangkum dalam grafis ini dari Mas Hendra. Di antaranya pemirsa ada MDKA direkomendasikan buy dengan support di 2490, ada target price terdekat di 2730. Pegas buy support 2000, maksud kami 1280, resisten terdekat di 1500, S Hardware spekulatif buy dengan support di 910 dengan target terdekat di 985 dan ESA support 755 dengan target terdekat di 830. Kita akan kembali berbincang bersama dengan Mas Hendra. Oke, Mas Hendra, apa yang membuat Anda merekomendasikan saham-saham dengan sektor yang sangat beragam ini ya? Ada dari komoditas logam, kemudian juga dari retail. Seperti apa Mas? Kita ke MDKA mungkin terlebih dahulu. Oke, kalau misalnya saya lihat MDKA masih sangat optimis ya, komoditas gold masih mengalami penguatannya. Dan kalau misalnya lihat MDKA pagi hari ini sudah menguat ya di level 2630. Sebenarnya target area saya baiknya di 2580. Jadi balik lagi ke profil resiko teman-teman investor. Kalau misalnya tipikalnya agresif, mungkin bisa sesuaikan dengan area saat ini. Saat ini misalnya 2630 mungkin bisa buy di 2600 sampai 2620. Tapi kalau misalnya tipikal yang santai, yang konservatif atau moderat, mungkin bisa sabar aja di level 2580. Jadi kalau misalnya kenapa MDKA, kalau misalnya dari segi teknikalnya kita lihat candlesticknya dalam candle yang bullish kemarin, dan dia mampu rebound di moving average 20 dan volumenya juga meningkat. Dan kalau misalnya kita lihat terkait dengan laporan kuartal 1 2024 juga bisa dibilang kemungkinan akan meningkat laporan keuangannya seiring dengan peningkatan harga emas. Jadi area belinya tadi di level 2580 sampai 2620, tergantung dari profil resiko teman-teman. Dengan take profit pertamanya di 2670, take profit keduanya di level 2730, dan batasan untuk stop loss-nya di level 2490, Mbak Prisa. Oke, itu dia rekomendasi mengapa MDK ini layak dicermati begitu ya. Ada level-level buy di 2580, target price 2670. Kalau itu bisa tercapai, ada peluang ke 2730 ya Mas Hendra ya. Betul, Mbak Prisa. Cut loss lah di posisi 2490 ya. Oke. Kemudian pemirsa kita lihat untuk saham berikutnya yang juga direkomendasikan ada Pegas. Iya, Mbak Brisa, kalau misalnya kita lihat Pegas pagi hari ini dibuka sebenarnya di previous, bukan previous kemarin ya, tapi gap up 10 poin ya. Kemarin 1320 dan pagi ini 1430, dan hari ini udah 1470 nih Mbak Brisa. Oke. Jadi udah naiknya udah kurang lebih 11% Mbak Brisa. Jadi kalau Baik. misalnya ditanya kejar atau enggak dengan harga sekarang, saya balikin lagi, tergantung dari profil resiko teman-teman investor semuanya. Jadi pada intinya adalah saham Pegas, saham yang saya rekomendasikan buat teman-teman untuk swing trade. Jadi sebenarnya untuk area saat ini pun masih sangat menarik, tapi karena udah naik 11%, saya lebih sarankan untuk teman-teman investor lebih baik buy on weakness aja, sabar di level 1430 sampai 1450. Tunggu ayunan atau penurunan terlebih dahulu. Karena Oke. naiknya udah lumayan tinggi nih. 5 menit naiknya udah 11%, Mbak. Bisa. Betul. 1430 itu adalah level terendah hari ini yang disentuh. Jadi ada peluang ke level itu kalau mau masuk lagi di Ya. Pegas gitu ya. Kemudian targetnya tadi di level berapa, Mas Hendra? Targetnya sebenarnya kalau dengan sekarang di 1470, sebenarnya target saya untuk saham Pegas udah tercapai di take profit pertama di 1400, tapi ada take profit keduanya di level 1500. Tapi masih sangat memungkinkan untuk Pegas trading di atas 1500, maka ada potensial untuk Pegas berada di resisten berikutnya di angka 1700 gitu. Oke. Itu dia rekomendasi untuk Pegas pemirsa yang hari ini naiknya sudah 11%, hanya 5 menit, tepat 5 menit pasca pembukaan perdagangan di sesi pertama. Bahkan kemarin naik 3%, hari ini udah 11%. Jadi tunggu dulu kayaknya ya. Betul, Mbak Prisa. Tapi Harusnya saya sebelum bilang ke Mbak Prisa kan belum naik kan sahamnya. ya harusnya tadi pas pre-opening kali ya udah mulai ancar-ancar. Baik, oke. S Hardware mungkin spekulatif buy. Kenapa lebih ke spekulatif buy dibandingkan yang lain? Kan Anda lebih rekomendasikannya langsung buy aja.
Oke, kalau Aces karena kan retail ya Mbak ya. Retail kita sama-sama tahu lah ketika misalnya BI rate naik, retail bisa dibilang menjadi katalis yang sedikit negatif. Tapi kalau misalnya saya lihat untuk saham Aces sendiri, memang sebenarnya masih dalam fase yang uptrend, jadi masih sangat menarik untuk Aces. Makanya saya bilang spekulatif buy untuk Aces gitu. Oke, Nah, masih. indikasinya kemarin sebenarnya menarik untuk Aces karena untuk minor trendnya juga masih dalam penguatan. Jadi saya merekomendasikan Aces untuk beli di area sekarang 925, mungkin bisa di area 925 sampai 930 dengan take profit pertamanya untuk Aces di 970, take profit keduanya di 985 dan stop lossnya untuk saham Aces berada di level 910 Mbak Prisa. 910 adalah stop loss, jadi ini adalah level-level buy 930, 920. Kalau sudah di bawah 910 tinggalkan dulu ya S Hardware. Tapi bagi Anda yang tertarik untuk mengakumulasi emiten, S Hardware adalah salah satu pilihannya karena sudah di level-level pembelian ya, Mas Hendra. Betul, Mbak. Oke, tapi lagi-lagi keputusan investasi di tangan Anda pemirsa ya. Oke, terakhir ada ESA. Oke, kalau misalnya untuk ESA sendiri untuk minor trendnya masih bergerak bullish ya, terlihat dia positif di garis moving average 20-nya, terus bisa dibilang ada big akumulasi di sana kemarin, dan harga aluminium juga mengalami penguatan sebesar 0,97% pada kemarin. Jadi saya merekomendasikan untuk ESA buy area di 775 sampai 785 dengan take profit pertamanya di 810. Take profit keduanya di 830 dan stop lossnya di 755 untuk ESA Mbak Pris. Oke, ESA ya. Pagi hari ini ESA memang turun 1,27%. Boleh diulangi level pembeliannya untuk ESA di 785 ya? Iya Mbak Prisa, di area 775 sampai 785 Mbak Prisa. Oke. Jadi masih sangat menarik untuk ESA, terbilang trennya masih dalam tren yang positif. Sama seperti S Hardware tadi ya, berarti ESA ini adalah sedang dalam level pembelian karena saat ini bergerak di 780, level-level yang Anda sarankan untuk masuk. Adapun level untuk stop loss di 755 ya. Betul Mbak Prisa. Baik, itu dia rekomendasinya pemirsa, ada MDKA, Pegas, S Hardware, dan juga ada ESA yang sudah kami bahas. Lagi-lagi keputusan investasi pemirsa sepenuhnya di tangan Anda ya. Dan pada pagi hari ini waktu menunjukkan pukul 9 lebih 8 menit pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan sudah dibuka dengan penguatan 0,62% atau 42 poin. Melanjutkan penguatan yang berlangsung kemarin di 7.199, mencoba untuk ke 7.200 kembali. Dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih melemah tipis 0,01%, kayaknya mau hijau nih pemirsa ya di 16.238. Informasi selengkapnya dan analisisnya bagaimana pemirsa? Usai jeda tetaplah di segmen Market Buzz Power by Fast. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam segmen Market Buzz, dan saya ingin menyampaikan ya pemirsa bahwa indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini dibukanya naik 0,73% sampai saat ini. Dan sudah naik ke 7.207 pemirsa ya. Dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga kita lihat ini tampaknya masih melemah di 16.245. Dan kemudian pemirsa untuk saham-saham yang menjadi top gainers pemirsa, ada saham seperti Pegas pemirsa ya yang naik 9,85%. Kemudian pemirsa kita lihat ada BTPS, kemudian juga ada Buka, BBYB, itu saham-saham masuk dalam top gainers berdasarkan persentase. Adapun pemirsa kalau Anda mengikuti perdagangan kemarin kan saham Goto juga menguat seiring dengan rencana untuk merilis kinerja di kuartal satunya, di mana Goto pagi hari ini masih menguat 1,59%, memang tidak setinggi perdagangan kemarin pemirsa ya, di mana Goto kalau perdagangan kemarin itu sempat naik 3% pemirsa ya, dan saat ini Goto berada di posisi 64. Kemudian kemarin juga yang menarik dicermati adalah EXCL. EXCL pemirsa kemarin kan naiknya di atas 3% juga pemirsa ya pasca rilis kinerja di kuartal 1. Kemudian hari ini pemirsa EXCL juga masih menguat 2,8% di 2.510 pemirsa ya. Demikianlah update dari pembukaan perdagangan di sesi 1 hari ini, dan kami juga masih terus berupaya pemirsa ya untuk berbincang bersama dengan Mas Hendra. Mas Hendra, masih bisa dengar suara saya dengan jelas? Masih Mbak Prisa. Oke, terakhir tips Mas Hendra untuk perdagangan di tengah, besok kan kita mau libur nih,
Mayday, kemudian mungkin di 2 perdagangan lagi di pekan ini dan melihat IHSG yang menguat. Oke, saya masih sangat yakin IHSG hari ini udah mampu ya breakout target saya resisten di 7.200 dan sekarang berada di level 7.214. Sangat memungkinkan untuk sepekan ke depan IHSG berada di level 7.250 sampai 7.300. Walaupun memang bisa dibilang Mei ini seasonality-nya selalu menjadi katalis yang negatif sebenarnya untuk IHSG. Tapi balik lagi perhatikan saham-saham yang menjadi market cap terbesar seperti BBCA, Bank Mandiri dan BBRI. Terbukti BBRI walaupun tadi saya bilang katakanlah wait and see, BBRI hari ini sudah menguat sebesar 2,94% sampai 3% berada di level 4.949,20. Jadi menurut saya dengan transaksi BBRI 15 menit ini sudah sekitar 433 miliar, ini menandakan bahwa BBRI sudah bisa untuk dispekulatif buy atau ada teknika rebound untuk saham BBRI. Dan mungkin ke depannya entah di minggu ini atau di minggu depan ada isu atau rumor terkait BBRI akan melakukan isu buyback atau buyback. Nanti kita akan lihat pelanjutan BBRI apakah akan balik lagi ke area psikologisnya 5.000 atau tidak. Tapi untuk di bulan Mei saran saya untuk lebih hati-hati dalam memilih emiten atau memilih sahamnya. Itu aja Mbak Risa. Baik, terima kasih banyak Mas Hendra untuk sharing informasinya. Intinya adalah cermati lagi saham-saham masih blue chips ya yang Anda rekomendasikan, melihat bagaimana net sell atau net buy asing di sana, dan saham-saham yang sudah melemah seperti BRI boleh spekulatif buy lagi. Oke, terima kasih Mas Hendra, sampai berjumpa kembali. Terima kasih juga Mbak Risa dan Baik, selamat pagi.